SMP Negeri 2 Wanadadi merupakan sekolah di Kabupaten Banjarnegara dengan alamat Jalan Raya Timur KM1 Wanadadi 53461. Visi sekolah kami adalah bertakwa, berprestasi, dan berbudaya, serta peduli terhadap lingkungan. Gerakan PSO, pilah, sedekah, olah sampah, merupakan salah satu ciri khas sekolah kami untuk mendukung terwujudnya salah satu tujuan sekolah, yaitu menjadikan SMP Negeri 2 Wanadadi sekolah Zero Waste Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, guru pamong Universitas PGRI Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sunawan SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saya telah melaksanakan PPL siklus 2 dengan mengambil ruang lingkup materi aritmatika sosial pada subtopik diskon. Di sini kami melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model kontekstual learning and teaching. Bagaimana pembelajaran yang telah saya lakukan? Mari simak videonya. Gerak. Tulisan depan, gerak. Diluruskan. Arum, Kartika, Andin, Anggita. Oke. Tegap, gerak. Oke anak-anak, sebelum kalian masuk ke ruang kelas untuk mengikuti pembelajaran saya, kalian harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah untuk menghitung perkalian mata uang dalam rupiah dengan bilangan 1 sampai 10. Paham? Oke, lakukan. 5.000 kali 2. 10.000. Silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, kelas semangat luar biasa. Oke, alhamdulillah kalian tetap sehat ya. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas Mas Maulana untuk memimpinnya. Coba duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Abdul. Hadir, Pak. Alea. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang jual beli. Yang perlu kalian pahami kemarin itu adalah bahwa ketika kita melaksanakan aktivitas jual beli, maka yang didapatkan oleh seorang penjual itu apa? Keuntungan. Bisa juga kerugian kita untuk ketika harga jual lebih dari harga beli. Tapi kalau kita rugi, Harga jual lebih kecil daripada harga beli. Nah, kita akan memahami ketika kita berada dalam sebuah supermarket, mall, atau mungkin toko, kita akan dihadapkan oleh sebuah informasi, yaitu di sana ada stiker diskon. Ya, nah, apa? Diskon. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kita akan memahami ya bagaimana sebuah diskon yang diberikan kepada
seorang pembeli, ya, terus sikap apa yang akan kita lakukan. Tujuan pembelajaran kali ini melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab serta didik tujuan kita itu ini nanti, ya. Harapannya kalian itu bisa memutuskan suatu masalah ketika kalian itu datang ke supermarket, ya. Di situ itu diberikan informasi stiker tentang diskon, sehingga nanti kalian tidak hanya tertarik dengan diskon yang ada di supermarket itu, tetapi kalian itu harus punya pembanding. Mungkin toko mana menjual barang yang sama dengan diskon yang berbeda, terus kalian harus memilih toko yang akan kamu tuju untuk dibeli agar kamu itu mempunyai prinsip ekonomi. Nah, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, kesepakatannya lihat, dengar, sungguh, fokus. Jadi agar kalian nanti bisa menyerap apa yang kalian pelajari bersama saya, bersama teman-teman. Yang pertama syaratnya harus lihatlah apa yang mungkin ditampilkan, ditayangkan, diperagakan, mendengar apa yang menjadi keterangan saya, teman-teman, dan yang lain dalam diskusi, sungguh-sungguh di dalam belajar, terus fokus. Paham? Terus yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Pasti sudah bersih ya. Nanti ketika kalian praktek, kalian menghasilkan sampah, tolong sampahnya dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan sesuai dengan program sekolah kita, yaitu gerakan PSO. Apa itu PSO? Sampah yang kalian hasilkan itu harus dipilah, harus disedekahkan ke bank sampah, harus kalian mampu mengolah agar bisa bermanfaat untuk kita. Sehingga sekolah kita itu menjadi sekolah zero waste lifestyle, sekolah yang minim sampah. Oke, berikutnya kreatif, aktif, dan penuh semangat, ya. Jadi ketika kalian nanti belajar bersama teman, belajar bersama saya, kalian terus punya kreativitas, ya. Harus aktif di dalam diskusi, aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab, dan penuh semangat. Menjawabnya ya jangan pelan-pelan gitu. Kayak tadi ya, ditanya apa kabar, kamu masih ragu-ragu jawabnya, ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, menghargai karya dan pendapat orang lain, ya. Yang kali ini terakhir, ini percaya diri dan berani. Sepakat ya? Oke, semua orang punya cita-cita termasuk kalian, ya gak? Ketika cita-cita kalian dapat dicapai, berarti kalian jadi orang yang sukses. Nah, kita pahami dulu, sukses itu tidak datang secara tiba-tiba. Ijik-ijik jadi orang sukses, tidak ada kamusnya, ya. Untuk menjadi orang sukses butuh proses. Kadang kita jatuh bangun gagal, ya, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Nah, ketika kita gagal, bukan berarti kita tidak sukses. Nah, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Nah, barang siapa sungguh-sungguh pasti akan sukses. Jadi Allah menjamin lewat sabda Rasulullah SAW, man jada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan sukses. Termasuk hari ini kalian akan sukses mempelajari. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Kalau kalian sungguh mau jadi orang sukses? Mau? Oke, kalau kalian mau, mari kita sungguh-sungguh di dalam belajar, ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan tepuk fokus, ya. Tepuk apa? Fokus. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke. Ya, sebagai satu penanda tadi bahwa setiap manusia itu punya aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Ketika kita melakukan aktivitas, datang ke sebuah apa? Toko, supermarket, mall, disajikan apa?
Diskon. Di sana ada stiker diskon 50%, diskon 20% plus 5%. Apa itu diskon? Coba kalian baca dulu, silakan dibuka bukunya. Dibuka dulu. Dibuka. Nah, kita cari literasinya dulu. Apa itu diskon? Ya. Sudah ada yang ketemu? Apa itu diskon? Oh ya, Andika. Diskon adalah potongan harga. Diskon adalah potongan harga. Ya. Ada yang punya pendapat lain atau melengkapi? Oke, Mbak Andin. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada seorang pembeli. Wih, bagus sekali ya. Diskon itu potongan harga yang diberikan oleh siapa? Penjual. Kepada siapa? Pembeli. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Andika. Mengapa perlu seorang pedagang itu, penjual itu memberikan diskon? Oke. Abdul, oke tuh. Agar yang membeli ramai. Oh, yang pembelinya ramai. Oke, terus siapa? Fahmi ya, Fahmi. Agar pembeli tertarik. Menarik pembeli. Nah, terus siapa lagi? Oke. Raffi ya, Raffi. Agar stoknya cepat habis. Stoknya habis. Oke, ada beberapa pendapat kenapa seorang penjual itu memberikan diskon kepada pembeli. Yang pertama, agar ramai pembelinya, menarik perhatian pembeli supaya tokonya lari di samping tadi. Terus yang kedua, stok habis. Ketika barang-barang stoknya yang di gudang masih banyak, padahal sudah ketinggalan modelnya sudah ketinggalan, maka ada politik ya sebagai seorang penjual supaya barang yang cepat habis harganya diturunkan. Caranya dengan memberikan diskon. Paham? Nah, sekarang ketika kalian menjadi seorang pembeli, apa yang harus kamu ambil sikapnya ya terhadap perilaku penjual yang sudah menawarkan diskon ini. Nah, kalau kalian ingin menjadi seorang pembeli yang baik, yang punya prinsip ekonomi, tentunya kalian harus mempertimbangkan. Jangan begitu kamu datang ke sebuah supermarket ada diskon, misalnya sepatu harganya 200.000 di diskon 50%, langsung kamu beli karena itu menurutmu murah ya. Tapi kalau kamu ingin menjadi orang yang punya perilaku terhadap prinsip ekonomi, maka kalian harus punya pembanding dulu. Coba barangkali di toko yang lain, di supermarket yang lain menawarkan diskon lebih besar. Paham? Mari kita belajar bagaimana kita menghitung harga pembayaran di diskon. Ya, kita simak dulu video pembelajaran. Ya, kalian coba fokus memperhatikan. Ya, setelah kalian tadi jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar mengenai diskon suatu pembelian. Di pusat perbelanjaan, kadang kita menjumpai kedua jenis stiker ini. Artinya, sedang diadakan diskon atau pemotongan harga untuk pembelian produk tertentu. Kita coba untuk pakai PowerPoint saja ya, untuk mempelajari tentang bagaimana cara menghitung diskon. Oke, kita ambil 3 contoh. Ada burger, ya, harganya 12.000. Terus ada mie ayam nodeli, harganya 16.000. Ada sup ayam, itu harganya 15.000. Toko ini memberikan diskon. Nah, diskonnya adalah berapa? 20%. Ketika didiskon 20%, apakah kalian itu membayarnya tetap 12.000? Lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Bagaimana cara menghitungnya? Burger harga semula berapa tadi? 12.000. Diskonnya berapa? Nah, alternatif solusi yang pertama itu bisa ini, ya. Membayarnya itu berapa persen? Kalau harga bayar sebelum didiskon itu berapa? 100%. Maka harga bayar setelah didiskon itu 100%-nya harga mula-mula dikurangi 20% harga mula-mula. Jadi bayarnya berapa persen? 80%. Dikali harga mula-mula. 80/100 dikali 12.000 rupiah. Ketemunya berapa?
Iya. Cara yang kedua itu dicari diskonnya dulu berapa rupiah. Kalau dicari diskonnya berapa rupiah itu caranya gimana? 20% kali harga mula. 20% itu 20 per berapa? 100. 20 per 100 kali berapa? 12.000 berapa? 20 per 100 kali 12.000. Coba dihitung, cepat, pegang pulpennya. Itu alternatif kedua. Oke, cepat. Pertama kalian harga diskonnya dulu, tulis harga diskon berapa? Tadi 20 per 100. Harga apa tadi? Harga diskon. Hitung ya, ketemunya berapa? Cara menghitungnya bagaimana? Nah, kita cancel ya. Di bawah nolnya banyaknya berapa? 2 kita cancel. 2 atas juga kita cancel. 2 120. Coba dihitung 20 kali 120. Jadi ketemunya berapa? 2.400. Nah, sekarang harga setelah diskon itu sama dengan harga mula-mula dikurangi harga ya, harga diskonnya 12.000 kurangi berapa? 2.400. Berapa ketemunya? 9.000. Iya, 9.600. Sama nggak dengan alternatif yang pertama? Nah, sama. Jadi kalian punya dua cara untuk menghitung harga setelah diskon. Bagaimana kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan melaksanakan diskusi bersama sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Karena itu akan saya bagi kalian ke dalam kelompok. Kelompok pertama, Zatmiko, ya, ada. Zatmiko, Andika, saya bagikan dulu lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan di masing-masing kelompok. Silakan ditulis dulu identitasnya. Selanjutnya, setiap kelompok silakan mengambil papan plano untuk nanti menuliskan hasil diskusi selain yang ada di LKPD tadi. Kalian nanti menulis di papan plano untuk dipresentasikan. Siap ya? Silakan kelompok 1 ambil. Cepat kelompok 2. Berikutnya kalian akan mendapatkan fasilitas untuk kertas ya, tempel. Nanti hasilnya bisa ditulis ini, ditempelkan di situ selain ada yang ada di LKPD ya. Baik, berikutnya mari ikuti petunjuk untuk melaksanakan kegiatan praktek kita di pembelajaran ini ya. Silakan LKPD-nya dipegang ya. Sekretaris, ketua, dan anggotanya untuk mengikuti LKPD. Yang pertama, tadi sudah mengisi daftar identitasnya ya. Sudah diisi semua. Yang kedua, ya, kalian itu disajikan sebuah permasalahan bahwa saat ini SMP 2 Wanadati mengadakan bazar. Kalian tugasnya adalah berkunjung ke bazar itu untuk mencari daftar harga diskonnya ya dari nama barang-barang yang ada di setiap stand. Sebelum kalian berkunjung, kalian tetapkan dulu barang yang ingin kalian beli. Silahkan pilih nama minumannya ya. Sudah menentukan? Terus yang kedua, jenis makanannya silakan pilih satu juga. Di sana ada wafer, ada roti gandum, terus ada ya Cokopay. Terus di kolom B juga sama, ditulis sama. Kalau di kolom A itu kan nanti harganya yang kamu tulis ya. Terus di kolom B itu diskonnya. Ya, kalau sudah kalian mendelegasikan 2 anggota kelompok untuk berkunjung ke Pasar Esperoan. Sudah siap? Oke, lakukan sekarang. Nanti giliran nunggu gurunya. Ini ada yang kosong. Ada yang kosong.
terkait harga dan diskon yang ada di standnya. Kedua, Nabati, harga Rp3.000, diskonnya 10%. Selanjutnya, dari data yang sudah kalian dapatkan silakan diidentifikasi, masukkan ke dalam LK. Nolnya dicoret 2 ya, dia bawah 2 atas 2. Oke, yang lainnya sama. Oke, nah, ini sampai dan Nabati. Silakan untuk kelompok 6 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ini dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anggita Celia. Nama saya Arkan Sugi. Nama saya Maulana Sabrian. Nama saya Rafita Apriliani. Nama saya Alfa. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Barang yang kami beli adalah wafer nabati dan sari kacang hijau. Wafer nabati di stand A harganya Rp3.000, stand B Rp3.000, stand C Rp3.000 dan stand D Rp3.000. Sari kacang hijau di stand A Rp6.000, stand B Rp6.000, stand C Rp6.000 dan stand D Rp6.000. Wafer nabati stand A berdiskon 5%, stand D 6%. Sari kacang hijau di stand A 15% dan stand D 15%. Kami hitung stand A jenis minuman sari kacang hijau. Harga semula Rp6.000, diskon 15%. Harga jual 100% dikurangi 15% dikali harga semula. 85% dikali harga semula. 85 per 100 dikali 6.000 sama dengan 5.100. Jenis snack ringan nabati. Diketahui harga nabati semula 3.000, diskon 5%. Harga jual 100% dikurangi 5% dikali harga semula. 95% dikali harga semula. 95 per 100 dikali 3.000 sama dengan 2.850. Jadi harga satu paket yang terdiri dari sari kacang hijau dan nabati di stand A 5.100 ditambah 2.850 sama dengan 7.950. Stand B jenis minuman sari kacang hijau, harga Rp6.000, diskon 10%. Harga jual 100% dikurangi 10% dikali harga semula. 90% dikali harga semula. 90 per 100 dikali 6.000 sama dengan 5.400. Jenis snack ringan nabati. Diketahui harga semula 3.000, diskon 6%. Harga jual 100% dikurangi 6% dikali harga semula sama dengan 94% dikali harga semula sama dengan 94 per 100 dikali 3.000 sama dengan 2.820. Jadi harga satu paket yang terdiri dari sari kacang hijau dan nabati di stand B 5.400 ditambah 2.820 sama dengan 220. Stand C jenis minuman sari kacang hijau. Diketahui harga semula Rp6.000, diskon 8%. Harga jual 100% dikurangi 8% dikali harga semula sama dengan 92% dikali harga semula sama dengan 92 per 100 dikali 6.000 sama dengan 5.520. Jenis snack ringan nabati. Diketahui harga semula 3.000, diskon 10%. Harga jual 100% dikurangi 10% dikali harga semula sama dengan 90% dikali harga semula sama dengan 90 per 100 dikali 3.000 sama dengan 2.700. Jadi harga satu paket yang terdiri dari sari kacang hijau dan nabati di stand C 5.520 ditambah 2.700 sama dengan 8.220. Stand B jenis minuman sari kacang hijau. Diketahui harga semula Rp6.000, diskon 15%. Harga jual 100% dikurangi 15% dikali harga semula sama dengan 85% dikali harga semula sama dengan 85 per 100 dikali 6.000 sama dengan 5.100. Jenis snack ringan nabati. Harga semula 3.000, diskon 6%. Harga jual
100% dikurangi 6% dikali harga semula sama dengan 94% dikali harga semula sama dengan 94% dikali 3.000 sama dengan 2.820. Jadi harga satu paket yang terdiri dari sari kacang hijau dan nabati di stand D 5.100 ditambah 2.820 sama dengan 7.920. Kesimpulannya adalah barang yang paling murah berasal dari stand D 7.920. Oke. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Anggita. Dari kelompoknya Mbak Anggita setelah melakukan survei di pasar yang diprogramkan oleh OSIS STN1 terkait dengan penjualan karena akan memberikan diskon, ternyata Mbak Anggita telah survei dan menghitung ada sebuah stand yang menjual apa Mbak Anggita? Sari kacang hijau dan nabati. Yang paling murah di mana Mbak? Stand D. Nah, sekali lagi dari kelompok mana yang sudah selesai? Andin, di ketan mana yang menjual paling murah Andin? Stand B. Kamu belinya apa? Susu real good dan nabati. Kamu tadi belinya apa Mbak Anita? Sari kacang hijau sama nabati. Kalau Mbak Andin? Susu real good sama nabati. Terus ada kelompok yang lain sudah selesai? Belum, berarti dua kelompok ya. Kita kelas dulu untuk dua kelompok yang sudah menemukan stand yang menjual paling murah di mana barang atau paket yang kalian inginkan. Tepuk tangan dulu untuk paket kelompok yang berarti dalam Mbak Anggita. Tahap akhir di pertemuan ini adalah membuat kesimpulan ya. Kesimpulan pertama itu apa? Diskon. Itu apa? Potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Berikutnya, sebagai seorang pembeli harus berhati-hati dalam menyikapi diskon yang diberikan oleh penjual. Berikutnya nanti untuk asesmen pengetahuan kalian terkait dengan materi diskon ini, tujuan pembelajaran ini, nanti saya kirimi soal lewat WA. Sudah selesai, kumpulkan dulu, silakan dikumpulkan di meja saya. Ya. Oke, agar pertemuan kita itu berarti kita selalu tetap semangat ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga ini memberikan pengalaman buat kalian semua ya. Dengan matematika kontekstual kalian bisa memahami materi matematika dengan mengingat atau memahami konsep dengan nyata. Oke, mari kita tutup dengan doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai.